Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Oke anak-anak, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak masih semangat? Di hari los yang kedua. Di hari los yang kedua dalam tema besar los kegiatan pada hari ini yaitu generasi tangguh di tengah pandemi COVID-19. Alhamdulillah, anak-anak kelihatannya sudah siap mengikuti kegiatan los hari ini. Alhamdulillah. Anak-anak jangan lupa untuk mengisi daftar hadir online. Ya, daftar hadir online agar segera dikirim lewat chat. Kalian bisa memeriksa di chat Zoom yang ada di chat Zoom los hari kedua. Jangan lupa anak-anak untuk mengisi daftar hadir, nama depan, kemudian anak-anak mencantumkan nomor handphone kalian, juga di situ nanti akan ada tanda tangan. Jangan lupa untuk klik, kemudian nanti akan kalian ada tanda tangan ya. Jadi yang dilakukan untuk persiapan hari ini, anak-anak sudah siap semuanya? Sudah sarapan, sudah mandi? Oke, sudah sarapan, sudah mandi, sudah persiapan, kalian duduk dengan cantik, dengan disiplin. Kemudian tolong anak-anak nanti pada saat mengikuti kegiatan los, di-mute ya, di-mute kecuali kalian jika ada instruksi untuk kalian berinteraksi, baru dibuka mic-nya ya. Tetapi jika anak-anak mengikuti kegiatan atau mengikuti materi, tolong anak-anak nanti di-mute agar tidak mengganggu jalannya kegiatan los. Oke anak-anak, bisa dipahami? Setelah kalian melaksanakan persiapan dengan baik, sudah cantik, sudah mengikuti instruksi memakai seragam pada hari ini, kemudian kalian bisa mempersiapkan alat atau tulisan-tulisan yang kalian anggap penting, sehingga anak-anak bisa mengikuti materi yang luar biasa pada hari ini. Yang pertama nanti materinya adalah tentang pengenalan kurikulum dan sistem pembelajaran. Jadi sistem pembelajaran seperti apa sih yang ada di SMP 30 atau kurikulum seperti apa sih? Jadi nanti lebih tepatnya kurikulum pada masa pandemi itu disebut juga dengan kurikulum esensial. Esensial itu penting. Jadi kalian akan diajari tentang hal-hal yang penting yang ada dalam kehidupan kalian. Kurikulum seperti apa, mata pelajaran apa yang paling penting, kemudian dan sistem pembelajaran seperti apa yang ada di SMP 30, nanti kalian akan dijelaskan secara lengkap anak-anak. Sehingga pada saat kalian berada di SMP 30, kalian sudah paham sistem pembelajaran seperti apa yang ada di sekolah kita, sehingga kalian dapat mengikutinya lebih lancar lagi dan lebih baik lagi. Segala sesuatu jika dipersiapkan dengan lebih baik, pasti hasilnya akan lebih baik, bukan begitu? Kemudian anak-anak jangan khawatir. Meskipun kita sedang masa pandemi dan kalian tidak bisa hadir di sekolah, materi nanti yang kedua juga tidak kalah seru, yaitu tentang pengenalan lingkungan sekolah kita. Jadi kalian akan memahami sekolah SMP 30 lebih dalam lagi. Seperti apa sih tentang lingkungan sekolah kita yang luar biasa ini, dan kalian tahu anak-anak SMP 30 Surabaya ini luas sekali. Jadi kalian nanti bisa jalan-jalan secara daring. Jalan-jalannya kalian akan dituntun untuk mengikuti setiap yang ada di SMP 30 itu ruangannya, kemudian kantinnya seperti apa, kemudian greenhouse-nya, wah pokoknya luar biasa. Diikuti saja. Kemudian Bu Reni ingatkan sekali lagi pada saat mengikuti kegiatan nanti, tolong jangan kalian mencoret atau membuat kata-kata yang tidak penting ya. Jadi kalian harus mengikuti pelajaran pada hari ini itu lebih kerennya. Lebih kerennya seperti apa? Jadi kalian mengikutinya tanpa coret-coret. Kalian mute. Kemudian kalian lihat setiap tahapan yang akan diberikan presentasi oleh Bapak Ibu guru di sini ya. Jadi kalian nanti lebih memahami
SMP 30 dengan lebih baik lagi ya. Ya. Anak-anak yang hebat, daftar hadirnya mungkin sudah bisa mulai dibuka. Di situ sudah ada di chat, coba diperiksa, sudah ada daftar hadir online. Sudah dilihat anak-anak? Oke, sudah dilihat daftar hadir online-nya? Coba sekarang kalau sudah dilihat daftar hadir online-nya, sekarang kalian bisa mulai melakukan untuk daftar hadirnya diisi, dibuka, sehingga kalian bisa melakukan daftar hadir online. Jadi pada saat pelaksanaan nanti sudah tidak membuka daftar hadir online lagi ya. Jadi daftar hadir online itu untuk mengetahui apakah kalian sudah absen atau belum, atau mengikuti atau belum. Jadi kalau anak-anak mengikuti LOS sampai hari ketiga, tapi ternyata kalian belum tidak absen, maka kalian dianggap tidak hadir anak-anak. Jadi chatnya dibuka untuk mengisi daftar hadir online-nya supaya kalian namanya, datanya bisa terdeteksi atau kalian dianggap mengikuti kegiatan LOS. Jangan sampai lupa ya daftar hadir online karena ini merupakan bukti fisik kalau kalian sedang mengikuti kegiatan LOS pada hari ini. Anak-anak, oh ya anak-anak yang hebat, di situ di WA grup kalian itu ada background yang harus kalian gunakan atau yang menggunakan laptop. Yang menggunakan laptop, kalian dapat menggunakan background LOS hari kedua. Ya, ya. Oke anak-anak, jadi sekarang backgroundnya digunakan sayang. Backgroundnya yang cantik, yang luar biasa itu ya. Ya, jadi background yang sudah disiapkan oleh sekolah yaitu tentang background LOS hari kedua. Jadi keren ini anak-anak. Jadi di sini itu di SMP 30 nanti kalian diajari juga kalau kalian masuk Sekbid TIK. Jadi Sekbid TIK itu khusus buat anak-anak yang masuk di OSIS ya. Nanti siapa yang kepingin, oh aku kepingin masuk organisasi OSIS misalnya. OSIS kan organisasi siswa intra sekolah ya. Jadi di situ kalian kalau kalian masuk OSIS itu ibaratnya adalah kalian contoh hidup. Contoh hidup seperti apa, Bu? Jadi kalian harus mempunyai berani untuk dibuat contoh bagi teman-teman kalian semua. Kamu pasti akan mempunyai kelebihan di situ. Kelebihan dari apapun di situ mungkin kalian agak banyak waktu yang kalian gunakan untuk di kegiatan OSIS ya, karena kegiatannya memang padat. Tapi jangan lupa bahwa hasil yang kalian dapatkan juga akan lebih banyak kalau kalian masuk di dalam OSIS, organisasi siswa intra sekolah SMP Negeri 30 Surabaya. Anak-anak berani lupa. Tadi kalian sudah melihat atau mendengarkan ya tentang March Opres Surabaya. Jadi remaja Surabaya atau siswa Surabaya harus mempunyai semangat seperti itu. Jadi kami pelajar Surabaya. Pelajar Surabaya seperti apa? Jadi bersatu, kemudian aksis dalam kegiatan-kegiatan yang lebih baik untuk mengupgrade dirinya. Jadi kalau misalnya kalian nanti sudah jadi siswa SMP Negeri 30 Surabaya, harus upgrade. Jadi di samping update, kamu juga upgrade. Upgrade apa? Untuk meningkatkan kemampuan kalian. Ya, dalam bidang apapun terserah kalian. Yang penting kalian merasa nyaman. Jadi tidak ada satu bidang khusus yang spesial dari yang lain, tidak. Semua bidang itu spesial. Kalian kalau sukanya di mana itu, kamu adalah anak-anak spesial, anak-anak hebat. Kamu bisa mengupgrade diri kalian dengan apa? Pertama adalah kamu harus punya keberanian. Keberanian untuk mengupgrade diri kalian untuk menjadi lebih baik. Juga kalian harus update. Update-nya sekarang itu karena masa pandemi, berarti harus update dengan teknologi informatika. Jadi harus keren nih. Masa anak SMP 30 gak keren? Keren. Kalian anak keren, anak hebat, anak tangguh. Walaupun masa pandemi, kalian harus tetap berkaya. Oke? Setuju sama Bu Reni?
Oh iya, di mute ya. Jadi kalian nggak bisa ngomong. Iya Bu Reni, aku setuju gitu. Ya, jadi di samping kalian mengupgrade diri kalian juga harus update. Anak-anak seperti itu. Jadi update-nya di bidang TIK, di bidang apapun ya. Jadi kalau misalnya masa pandemi ini memang TIK kalian harus di upgrade dan update ya anak-anak seperti itu. Kemudian di situ dikatakan generasi kami pelajar Surabaya itu maksudnya pelajar Surabaya itu harus seperti itu, harus dijadikan barometer. Jadi SMP Surabaya itu anak-anak memang Surabaya itu barometer pendidikan untuk daerah-daerah lain ya, karena dianggap Surabaya itu mempunyai fasilitas yang cukup. Tapi kenapa anak Surabaya tidak update dan tidak upgrade? Itu karena dua hal, karena dia tidak mau dan tidak mampu. Jadi kalau kalian tidak mengupgrade diri kalian dan tidak mengupdate diri kalian, itu karena dua hal yang ada dalam diri kalian yang tidak bisa dikeluarkan, yaitu karena kalian tidak mau. Ini yang utama. Jadi intinya anak-anak, kalau nanti kalian sudah jadi pelajar SMP Negeri 30 Surabaya, satu hal harus mau. Kalau kemampuan nanti kita bisa upgrade. Tapi yang pertama adalah kalian untuk mau di-upgrade dan mau untuk update ya sayang ya. Jadi walaupun nanti kalian kelas 1, kalian harus memberanikan diri. Bu, aku mau ikut ekstra ini. Bu, aku mau ikut organisasi ini. Bu, aku mau ikut lomba ini melalui wali kelasnya. Itu anak-anak yang luar biasa ya. Jadi seseorang itu bisa jadi dua hal. Jadi orang yang biasa-biasa saja atau jadi orang yang luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau nanti suatu hari nanti kalau kamu jadi orang luar biasa, maka kamu akan menjadi lebih terkenal dari usiamu sendiri. Tetapi kalau orang yang biasa-biasa aja, dia akan mandek pada saat dia sudah selesai. Jadi anak-anak, semua itu tergantung dalam dirinya sendiri. Kamu akan menjadi orang yang luar biasa atau yang biasa-biasa saja. Kalau orang yang biasa-biasa aja, nanti di sini suatu hari nanti kalau Bu Reni tidak berbicara yang serem ya, tapi ini kenyataannya suatu hari nanti pasti kita akan kembali kepada Allah. Pada saat nanti kita kembali, nanti ditulis di sini orangnya biasa-biasa saja. Tetapi lihat anak-anak, orang yang luar biasa seperti Insinyur Soekarno, walaupun dia sudah sedo pada saat 1965, tetapi namanya masih harum sampai sekarang. Tetapi namanya masih dikenang sampai sekarang. Itu namanya orang luar biasa. Tetapi kalau kita berakhir dengan orang yang biasa-biasa saja, maka kita berakhir pula pada hari itu. Nama kita tidak akan terkenal. Anak-anak, Bu Reni harap kalian mempunyai dua hal. Kalian adalah anak-anak yang mampu dan anak-anak yang mau untuk di-upgrade. Berani untuk di-upgrade, berani untuk update. Oke, setuju sayang? Kurang 30, bukan 30, kurang 3 menit lagi. Jadi kurang 3 menit lagi. Coba kalian cek lagi daftar hadir online-nya sudah selesai apa belum? Ya, pelajar Surabaya yang luar biasa, pelajar Surabaya SMP 30 yang hebat, pelajar SMP 30 Surabaya yang berani untuk diupdate dan diupgrade. Coba diperiksa lagi satu kali lagi pengisian daftar hadir online-nya sudah selesai apa belum? Karena pada setelah ini ya, setelah ini kalian akan diberi materi yang luar biasa yaitu tentang pengenalan kurikulum dan sistem pembelajaran ya. Jadi nanti habis ini kalian akan mengikuti tentang kegiatan yang luar biasa yaitu tentang pengenalan kurikulum dan sistem pembelajaran yang akan kalian ketahui dan kalian akan pakai di dalam pembelajaran, proses pembelajaran. Anak-anak jangan lupa juga
setelah kegiatan hari ini ada LKS ya sayang ya. LKS-nya harus diisi. Jangan lupa, jadi jangan dicuekin ya. LKS-nya jangan dicuekin. Go, mulai sekarang sudah semangat. Oke. Berikutnya adalah kita masuki materi inti, yaitu Bu Reni mulai ya, kita doa pembuka. Oke, anak-anak, kegiatan inti pada hari ini akan kita buka dengan doa pembuka. Oke. Oke. Bu Reni tutup dulu ya sayang. Anji. Aku janji ya, Ma. Silakan kan. Ya, siap. Ini apa? Gak jelas. Woi. Oke anak-anak, sebelum mulai kegiatan LAS pada hari ini, kita memulai dengan doa pembuka kegiatan pada hari ini. Diharapkan anak-anak mengikuti doa ini dengan baik. Kemudian yang beragama lain, silahkan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rizki yang lapang, dan dekatkan kami ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah kami dari perbuatan yang jelek. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami kebenaran, agar kami dapat mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami keburukan, agar kami dapat menjauhinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ilhamilah kami dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui perintah-Mu. Karuniakanlah kepada kami cahaya ilmu dan kefahaman. Keluarkanlah kami dari kegelapan keraguan, dan bukakanlah untuk kami pintu rahmat-Mu. Ajarkanlah kepada kami rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan kami semesta alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Berikutnya adalah pemaparan dari materi LOS kegiatan hari ini tentang kurikulum dan sistem pembelajaran yang ada di SMP Negeri 30 Surabaya yang akan disampaikan oleh Bu Mufidatul Husna dan Bu Lili, ya. Berikutnya adalah kami sampaikan kepada Bu Mufidatul Husna dan Bu Lili. Ya, terima kasih Bu Reni. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Nah, untuk pagi ini saya akan menyampaikan materi kurikulum. Saya pindah tempat dulu ya. Silakan operator di share screen-nya. Gimana anak-anak, hari kedua ini masih semangat ya untuk mengikuti LOS-nya? Itu yang mungkin belum memakai background virtual, bisa menggunakan background virtual. Jadi LOS kita hari ini jadi lebih semarak gitu ya. Ya, oke anak-anak. Pak Imran minta. Ya, oke, bisa lihat screen saya semuanya. Oke, sudah? Nah, kita akan belajar untuk hari ini materinya tentang kurikulum dan sistem pembelajaran yang ada di SMP Negeri 30 Surabaya. Sudah bisa terlihat semua? Belum tampak ya? Ditutup. Ditutup. Nggak ditutup, Mas. Nutup itu. Nutup Belandi. Diklik apa, Mas? Anak-anak, mohon maaf, ini masih ada jaringannya yang agak trouble. Ya, ini kita coba untuk menghubungkan kembali dengan kalian semua. Bisa dengar suara saya ya? Tetap semangat ya, Nak.
Ya, ini memang ya plus minusnya untuk pembelajaran secara daring ya seperti ini. Terkadang wifi-nya down, jadi kita terputus untuk pembelajarannya dan kita akan sambung kembali. Oke? Sudah bisa gabung kembali? Oke anak-anak, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan ya, internetnya down dan alhamdulillah sekarang sudah normal kembali. Kalian sudah bisa mendengar saya? Sudah ya? Oke. Untuk pagi ini saya akan menyampaikan tentang materi kurikulum dan sistem pembelajaran. Oke. Pagi ini penyampai pemateri yaitu saya, Bu Vida, dan juga Mem Lili, ya. Oke. Silakan dilanjutkan, Mem. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa SMP Negeri 30 Surabaya ini adalah salah satu sekolah inklusif yang ada di Surabaya. Nah, selain sekolah inklusif, SMP Negeri 30 Surabaya juga Sekolah Adiwiyata Nasional yang sekarang sedang menuju ke Sekolah Adiwiyata Mandiri. Ya, sekolah ramah anak. Nah, sekolah berkarakter. Banyak ya. Nah, dan juga brand kita yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru yaitu Sekolah Sejuta Mimpi. Nah, oke, lanjut, Mem. Sedikit saja. Nah, kalian mungkin masih penasaran apa sih sekolah inklusif itu? Kenapa ini juga saya bahas di depan supaya nantinya kalian paham bahwa teman-teman kalian yang di sini itu tidak hanya anak reguler saja, tapi juga ada anak yang berkebutuhan khusus yang juga bersekolah bersama-sama dengan kalian yang ada di SMP Negeri 30 Surabaya ini. Gitu ya, Nak ya. Jadi itu yang perlu kalian pahami bahwa SMP Negeri 30 Surabaya memang merupakan salah satu sekolah inklusif yang ada di Surabaya. Oke, next. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang visi dan misi SMP Negeri 30 Surabaya. Visi kita yaitu cerdas, terampil, berkarakter, inklusif, dan berbudaya lingkungan. Oke, sekali lagi, ini visi. Visi itu apa, Nak? Tujuan. Jadi kamu kalau sekolah di SMP 30 ini harus bertujuan. Tujuannya apa? Ya ini, menjadi anak yang cerdas, ya, terampil, berkarakter, inklusif, dan berbudaya lingkungan. Oke, paham ya? Oke, next. Lanjut, Mem. Nah, misinya yaitu melaksanakan pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan masa depan. Kemudian, melaksanakan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Melaksanakan pembiasaan sekolah berkarakter. Melaksanakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman
Dan yang terakhir, karena kita memang sekolah adiwiyata nasional, jadi 6 PRLH yang tercantum dalam Permen 52 itu tercantum juga dalam visi SMP Negeri 30 Surabaya, yaitu berperilaku, ini nak. Nah, mulai dari melaksanakan kegiatan yang menunjukkan kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase, melaksanakan kegiatan yang menunjukkan upaya pengelolaan sampah, melaksanakan kegiatan yang menunjukkan upaya penanaman dan pemeliharaan pohon atau tanaman, melaksanakan konservasi air dan energi, dan juga mewujudkan sekolah berinovasi terkait penerapan PRLH lainnya berdasarkan hasil IPMLH. Oke, lanjut, Mem. Kebanyakan. Nah, ini brand sekolah kita yang sudah ada pada background virtual kita, yaitu Sekolah Sejuta Mimpi. Jadi nanti kalau kamu bersekolah di sini, kalian sudah masuk di sini ya, kamu harusnya mempunyai mimpi-mimpi yang tinggi. Kamu ingin jadi apa? Nanti di sini insya Allah kita, Bapak Ibu Guru yang ada di sini, akan melayani kalian sesuai dengan kebutuhan kalian. Ya, gitu ya anak-anak, tetap semangat. Nah ini katanya Pak Imron ini, mimpilah setinggi langit, andaikan kau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang, gitu katanya. Pesannya Pak Imron begitu. Ya, oke lanjut. Saya lanjutkan untuk struktur kurikulumnya. Kalau kalian waktu SD, itu kamu kan gurunya mungkin guru kelas, kemudian gurunya cuma satu gitu ya, pembelajarannya juga tematik seperti itu ya. Tapi kalau kamu sudah masuk SMP, nanti gurunya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi guru agama sendiri, guru PKN sendiri, bahasa Indonesia sendiri, dan untuk jam pembelajarannya juga beda-beda. Kalau agama itu 1 minggu ada 3 jam pelajaran, PPKN 3, kemudian bahasa Indonesia itu 6, matematika 5, IPA 5, kemudian bahasa Inggris 4, IPS 4, seni budaya 3, penjas 3, prakarya 2, dan bahasa Jawa 2. Nah, seperti itu. Itu perlu kamu pahami dan siapkan nanti pelajaran-pelajaran yang akan kalian dapatkan di SMP. Tentunya beda dengan ketika kamu belajar di SD. Begitu ya, Nak? Nah, untuk selanjutnya saya akan menerangkan tentang KKM. KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal. Nah, setiap mapel itu ada KKM-nya. Tapi untuk SMP Negeri 30 Surabaya, semua mapel ini KKM-nya 75. Minimal. Tadi sudah saya bilang minimal, bukan berarti kalau kamu sudah dapat 75 ya sudah, tidak boleh seperti itu. Ya, meskipun KKM kita 75, tapi harapannya seperti yang dibilang Pak Effendi kemarin, kalian itu nilainya harus bisa sampai 100. Ya, Nak ya. Jadi sampai tertinggi puncaknya. Sehingga apa? Nanti ketika kalian mau melanjutkan ke jenjang SMA, itu kalian tinggal memilih sekolah saja. Kalian tahu bahwa untuk sekarang ini kan tidak hanya jarak ya, tapi juga ada prestasi rapot. Kalau nilai kalian bagus, kalian bisa milih sekolah mana saja yang kalian mau, seperti itu. Untuk itu maka harapannya nilai itu kalian di atas 90 lah minimal, seperti itu. Walaupun KKM kita adalah 75. Seperti itu ya, Nak. Harus semangat. Itu perlu dipahami untuk setiap mata pelajaran ya. Oke, lanjut, Mem. Nah, ini untuk kriteria kenaikan kelas. Kriteria kenaikan kelas itu ada 2 kriteria, yaitu kriteria akademik dan non-akademik ya. Untuk kriteria akademiknya itu kalian memiliki nilai lengkap seluruh pelajaran mulai semester ganjil dan semester genap.
Jadi nanti ketika kalian mau naik ke kelas 8, itu harus mengikuti pembelajaran mulai semester ganjil dan semester genap. Kemudian tidak boleh ada nilai di bawah KKM lebih dari 2 mapel maksudnya. Umpama kamu nilaimu bahasa Inggris nilainya di bawah KKM 74, gitu ya nak ya. Kemudian PJOK 74. Nah berarti kan sudah ada 2. Satu lagi, umpama ditambah satu lagi bahasa Jawa 74, berarti kamu sudah tidak naik ya. Gitu ya nak ya. Itu perlu dipahami. Jadi upayakan nilaimu bagus semuanya. Oke? Lanjut untuk kriteria non akademiknya itu kerajinan minimal baik dengan ketentuan rajin dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Kepribadian, perilaku, akhlak juga minimal baik. Jadi meskipun nilaimu baik semua di atas KKM semua, tetapi kalau kalian perilakunya nilainya C, kamu juga bisa tidak naik kelas. Umpama kamu seperti kemarin contoh, waktu pertama kali kita pralos, itu sudah ada yang chatting di kolom chat macam-macam. Nah itu kan berarti sudah menunjukkan apa? Disiplinmu kurang, kerapianmu kurang, tanggung jawabmu kurang. Ya apa enggak? Nah seperti itu. Jadi semua harus minimal itu baik untuk sikap. Ya itu perlu diperhatikan. Oke, lanjut. Mem. Oke, untuk selanjutnya, untuk kriteria kelulusan. Agak bawah dikit, Mem. Nah, agak bawah dikit. Agak bawah sedikit. Bisa? Bisa kok. Ya, oke. Hop. Nah, ini nak, kriteria kelulusan kalian, mumpung kalian masih awal, ini saya ingin memberitahukan, jangan mentang-mentang, alah masih kelas 1, masih kelas 7, nanti aja kita belajar baiknya saat kelas 9, tidak. Karena apa? Mulai semester 1, nilai kalian itu sudah diperhitungkan saat kelulusan. Jadi kelulusan itu diperhitungkan mulai rapot semester 1, semester 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya nak ya. Jadi mulai semester 1 sampai 6 itu nilainya harus bagus semua. Karena apa? Itu nanti diperhitungkan dalam kelulusan. Karena nanti perbandingannya itu adalah NS paling rendah nilainya 65 dan nilai sekolah tiap mata pelajaran paling rendah 60. Dan lagi anak-anak, untuk sikap, sekali lagi sikap saya tekankan bahwa sikap itu minimal nilainya adalah baik. Syukur-syukur kalau kalian semua siswa baru ini nilai sikapnya amat baik semua. Gitu ya. Oke, siap anak-anak? Siap ya? Menjadi siswa berkarakter di SMP Negeri 30 Surabaya. Oke. Lanjut, Mem. Sudah? Lanjut ke bawah. Nah, untuk sarana pembelajarannya. Bu, nanti pembelajarannya pakai apa? Kemarin sudah ada yang tanya ke saya. Jadi untuk SMP 30 ini, untuk sarana pembelajarannya itu pakai Microsoft Office 365. Yang di dalamnya nanti ada SWE, ada form gitu ya, ada PowerPoint, mungkin ada note juga, nah seperti itu. Nah itu yang sudah biasa digunakan oleh Bapak Ibu Guru yang ada di SMP Negeri 30 Surabaya. Tentunya kalau anak yang sekolah negeri mungkin sudah biasa ya menggunakan Teams kita kalau Vicon, nah seperti itu. Ya nak ya, yang belum nanti segera diinstal di HP atau laptopnya Microsoft Office 365. Nanti untuk supaya kalian bisa login, nanti akan dibuatkan username dan password oleh IT SMP Negeri 30 Surabaya. Oke. Dan untuk model pembelajarannya, kita pakai hybrid. Hybrid dulu, Mem.
Ya, di switch aja. Nah, pakai hybrid. Hybrid itu nanti kalau kalian umpama Kota Surabaya jadi PTM, itu kan ada yang masuk sekolah dan juga ada yang di rumah. Nah, itu nanti pembelajarannya bisa bareng-bareng ya. Jadi seperti ini mungkin. Saya menerangkan ini yang ada di kelas, tapi yang di rumah juga bisa menyaksikan seperti kalian sekarang. Ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian kita juga menggunakan model blended learning seperti yang sudah saya terangkan tadi. Jadi di dalam Microsoft Office 365 itu kita menggabungkan berbagai macam fitur-fitur atau aplikasi yang ada di Microsoft Office 365. Biasanya kita bisa pakai SWE, bisa pakai formnya gitu ya, bisa pakai PPT-nya, bisa pakai note-nya, dan lain sebagainya. Atau kuisis kita masukkan di situ gitu ya nak ya. Jadi kamu harus siap untuk itu, oke? Lanjut, Mem. Nah, ini. Oke. Nanti setelah kalian mengikuti LOS ini, nanti akan saya share, kalian LOS-nya kan mulai Senin, Selasa, Rabu, ya. Untuk Kamisnya itu kalian akan uji coba untuk pemetaan kelas, ya. Kenapa? Untuk ada pemetaan kelas 7, karena untuk siswa baru ini supaya kita tahu, bukan berarti nanti pemetaan itu yang nilainya bagus di A, setelah itu di B, tidak seperti itu. Semua kelas A sampai J itu sama, ya nak ya. Jadi pemetaan itu supaya kita tahu kondisi kamu yang sebenarnya. Karena yang namanya manusia itu tentunya mempunyai kepandaian masing-masing. Seperti di sini yang saya mengistilahkannya atau istilah dari ilmuwan Gartner ini ada istilahnya multiple intelligence. Ada anak itu yang pinter matematikanya, ada anak yang pinter berbahasanya, ada anak itu yang pinter musiknya, ada yang pinter untuk kinestetiknya dan lain sebagainya. Lah ini kita tahu, untuk pemetaan ini kita mengukur untuk kemampuan matematika atau logikanya, numerasinya, dan juga literasi. Itu dua itu yang bisa kita ukur dari pemetaan ini. Untuk selanjutnya mungkin kita perlu untuk tes yang lainnya. Gitu ya nak ya. Itu materi dari saya. Mungkin Mem Lili ada pertanyaan yang akan diajukan ke kalian. Kira-kira kalian tadi nyimak enggak ya yang disampaikan oleh Bu Vida? Silakan Mem Lili. Ya. Bisa? Ke depan, Mem. Terima kasih. Pakai punya Masuk saya. ya? Masuk. Halo, tes. Masuk ya, nak ya? Oke, thank you, Mem Vida. Oke, anak-anak. Mungkin kalian tadi sudah mendengarkan pemaparan dari Mem Vida. Kalian mungkin heran, siapa sih Mem Vida ini? Ya, kok begitu piawai dan begitu pandai dalam hal perkurikuluman. Saya perlu kalian ketahui bahwa Mem Vida ini adalah Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum. Ya, ini ya beliaunya. Oke, setelah kalian ketahui, perlu kalian ketahui, I would like to introduce myself ya. Before I continue, I would like to talk about my name. My name is Lili, and you can call me Mem Lili. I am an English teacher, and Mem Vida ini adalah English teacher of SMP N30 Surabaya. We both are English teacher. Is that right, Mem Vida? Yes, right, Mem. Oke. Anak-anak, setelah kalian mengetahui perlunya adanya kurikulum ini dan sistem pembelajaran, kalian mungkin mengetahui juga kriteria kenaikan ya. Kriteria kelulusan sudah diterangkan tadi dan juga KKM di SMP Negeri 30. Sekarang pertanyaan saya yang merupakan kesimpulan dari keterangan tadi, mungkin bisa kalian simpulkan dari pertanyaan ini.
I would like to ask you, saya akan bertanya. Yang bisa menjawab, setelah mengetahui kriteria kenaikan kelas, kriteria kelulusan, dan juga KKM, serta visi misi SMP Negeri 30, apa atau niat apa yang ada dalam hati kalian? Kemudian apa kira-kira yang harus kalian kerjakan selama pembelajaran di SMP Negeri 30 ini? Oke, silakan raise hand di dalam HP atau laptopnya, silakan raise hand. Yang bisa menjawab adalah yang raise hand lebih dahulu, silakan menjawab. Siapa ini? Ezar. Ya, Ezar silakan dijawab. Ezar? Ezar, bagaimana sikap kamu atau niat kamu selama pembelajaran di SMP Negeri 30 ini setelah mengetahui kriteria kenaikan kelas? Apakah kamu santai-santai saja, enggak naik, enggak apa-apa gitu? Ataukah bagaimana? Silakan Ezar. Ya, mic-nya dibuka, oke. Oh, banyak sekali yang angkat tangan, hebat. Ayo, Ezar dulu. Kalau saya sih Bu, kalau saya pribadi itu mau mewujudkan visi misi dari SMP 30 itu sendiri, dan saya harus belajar lebih giat lagi dari sebelumnya. Itu kalau jawaban saya. Oke, ini sepertinya calon presiden 20 tahun yang akan datang. Tepuk tangan buat Ezar. Tepuk tangan yang keras buat Ezar. Oke, ada lagi silakan. Mem. Cuman siapa Bu? Rajendra Nauki. Oh ya, Nazendra Rofi. Silakan. Apa pendapatmu? Rajendra, silakan. Mic-nya dibuka dulu. Rajendra, silakan. Bisa? Mic-nya dibuka dulu. Andi. Andin, coba saya lihat di sini yang resen juga Andin Putri ya. Kelihatan di situ. Andin, silakan Andin, mic-nya dibuka dulu. Andin sudah di spotlight ini, silakan. Apa pendapatnya Mbak Andin? Mic-nya Andin dinyalakan. Iya, oke. Silakan, sayang. Untuk jawaban saya berusaha untuk belajar giat lagi dan melaksanakan peraturan dan tata tertib dari sekolah. Ya, hebat. Hebat sekali. Terima kasih Iya, ya. untuk jadi anak yang berkarakter ya. Sip. Oke. Ini sebelahnya Andin ini siapa namanya? Titin Titin Oktaviani. Ayo Titin, silakan dibuka mic-nya. Mic-nya Mbak Titin. Titin Oktaviani. Silakan Titin. Malu-malu. Ayo Titin, silakan dibuka mic-nya. Atau Mem Lili mau menyebut satu nama, silakan Mem. Ya, saya panggil. Silakan Mem, dipanggil Mem. Mbak Titin tidak menjawab ya, mungkin ada lagi satu. Saya panggil yang ada di sini ya, yang ada di partisipan. Yang kelihatan di sini adalah Mas Ramadan Abi. Ramadan Abi, ya. Coba dijawab pertanyaannya.
Mas Pendapatnya Ramadan Mas Abi. Abi bagaimana? Mas Abi gimana pendapatnya? Silakan. Ya, Bu. Mic-nya dibuka Menurut dulu Mas pendapat Abi. Menurut pendapat saya, mengerjakan setiap tugas yang diberikan Bapak atau Ibu guru dan bersikap sopan dan hormat pada mereka. Wah, bagus sekali Mas Abi. Iya, Tepuk beri tangan aplaus untuk Mas Abi ya. Ya, harus bersikap hormat kepada Bapak Ibu guru dan juga mengerjakan setiap tugas ya. Masuk ya suara saya? Ya, masuk Mem, masuk Nah, Mem. pinter Ya. sekali Abi. Dan Oke. itu merupakan niatan dari kalian ya, niatan atau juga sudah termasuk akad dari hati kalian yang harus kalian ungkapkan dan kalian lakukan selama ada pembelajaran di SMP 30 ini nanti. Oke, Oke. hebat. Sudah Mem? 3 saja? Ya. Sudah cukup, Bu Ya. Fida, silakan. Oke anak-anak, terima kasih untuk materi kurikulum dan sistem pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1 2. Tes 1 2. Enggak
Halo 123. Halo 123. 123. 1 Kurang 2 keras. 3. Oke. Oke anak-anak, tadi kalian sudah luar biasa di materi pengenalan kurikulum dan sistem pembelajaran. Tadi sudah banyak anak yang open mic ya, sudah interaktif bersama dengan Bu Mufidatul Husna dan Mem Lili. Kalian sudah mengikutinya dengan baik. Anak-anak tetap semangat. Berikutnya adalah pemateri yang kedua, yaitu pengenalan lingkungan sekolah bersama Bu Tri Andajani MPD. Ya. Monggo anak-anak diikuti dengan baik. Ya. Diikuti dengan tertib dan disiplin ya. Oke. Saya menyapa anak-anak Monggo, dulu. monggo Ya. Putri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat kepada kalian sudah masuk di SMP Negeri 30 dan bergabung bersama keluarga besar SMP Negeri 30 Surabaya. Di sini nanti kita akan jalan-jalan Bu Reni. Ya. Kita akan jalan-jalan untuk mengetahui fasilitas apa yang ada di SMP Negeri 30 Surabaya. Sudah. SMP Negeri 30 Surabaya ini terletak di Jalan Medoan Semampir Indah nomor 119. Ya. Sebentar ya. Nggak bisa. Mas Kadir, mana nggak bisa. SMP Negeri 30 Surabaya ini terletak di Jalan Medoan Semampir Indah nomor 119. Anak-anak jangan coret-coret. Anak-anak jangan coret-coret. Oke. Iya. Kalau coret-coret nanti gambarnya hilang. Kelurahan Medoan Semampir, Kecamatan Sukolilo. Sekolah SMP Negeri 30 Surabaya ini memiliki banyak apa istilahnya ya? Banyak istilah atau banyak istilah brand ya. Sekolah Adiwiyata. Merupakan sekolah adiwiyata, sekolah ramah anak, sekolah inklusi, kemudian sekolah berkarakter ya. Dan sekolah sejuta mimpi. Ya, ya. Betul. Sekolah adiwiyata, bahwa tadi sudah diterangkan sama di pembicara sebelumnya. Ya, sama Bu Fida. Bahwa sekolah adiwiyata ini sudah sekolah adiwiyata nasional. Ya. Ya. Dan akan menuju sekolah adiwiyata mandiri, Putri. Iya, betul. Jadi tahun ini kita bersiap-siap untuk menuju sekolah adiwiyata mandiri. Iya, betul. Sekolah adiwiyata ini sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan betul, hidup. Putri. Ya. Jadi kita apa namanya? Kita anak-anak terbiasa untuk berbudaya dan peduli terhadap lingkungan pelestarian lingkungan ya, juga untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Itu. Betul. Kemudian sekolah ramah anak. Betul. Pada tahun 2019 ini sekolah ramah anak di SMP Negeri 30 Surabaya ini sudah mendeklarasikan sekolah ramah anak deklarasi sekolah ramah anak. Ya. Bahwa karena lahirnya sekolah ramah anak ini salah satunya karena di sekolah itu ada
perundungan Iya. terhadap anak-anak. Sehingga Jadi kekerasan, tidak boleh ada pembulian ya ya, Putri ya. ada Ya. kekerasan fisik, Tidak ada. psikis, Ya. kemudian Baik perkataan harus sopan ya Iya, Putri. harus Ya, sopan. sesama teman. Ya itu. Jadi dipastikan bahwa sekolah ini mampu untuk anak-anak mempunyai karakter yang baik ya Putri ya. Mempunyai karakter yang baik. Ya. Kemudian sekolah inklusi. Sekolah inklusi tadi sudah dibahas ya atau diterangkan oleh Bu Vida tadi bahwa sekolah inklusi ini sekolah yang kita menerima perbedaan, dengan segala keterbatasan dan keunggulan masing-masing personal. Anak yang berkebutuhan khusus ini memiliki hak yang sama. Betul, untuk pendidikannya, untuk sosialisasinya, gitu ya Putri ya. Iya. Kemudian sekolah berkarakter, ini sekolah kita ini diharapkan menerapkan nilai-nilai yang berbudaya karakter yang baik. Berbudaya karakter yang baik, peduli. Ya, itu misalnya seperti itu. Spiritual, ya, religius, mandiri, ya, disiplin seperti itu. Jadi sekolah berkarakter. Kemudian yang terakhir, ini yang katanya Bu Vida tadi sebagai brand dari sekolah SMP Negeri 30 adalah sekolah sejuta mimpi. Ya, sekolah sejuta. Bu Reni kalau ingin menjadi seseorang sesuatu, ya betul. Itu bagaimana ya caranya ya? Jadi di samping kita berusaha, kita mengupgrade apa yang kita punya, kita harus belajar terus ya Putri ya. Berarti semangat terus. Kita harus semangat, kemudian kita harus belajar, kemudian kita harus bekerja, berlatih untuk mencapai apa yang kita impikan, cita-citakan, ya, betul. Apa yang kalian inginkan, seperti itu anak-anak. Jadi sekolah adiwiyata, sekolah ramah anak, sekolah inklusi, sekolah berkarakter, dan sekolah sejuta mimpi. Ya, ini harapan kita banyak, banyak sekali istilah untuk SMP Negeri 30. Dan kita yakin anak-anak yang masuk ke sini bisa ya Putri ya, mewujudkannya. Insya Allah bisa. Ya, bisa. Terus kemudian next kita akan jalan-jalan. Luar biasa. Ini SMP 30 kita yang kita cintai ya Putri ya. Begitu masuk di gerbang, di gerbang sebelah timur ya ini ada pos satpam, kemudian di dekat pintu gerbang itu kita terpampang protokol kesehatan. Dari awal itu sudah diingatkan untuk protokol kesehatan. Supaya kita saling menjaga diri kita dan orang-orang sekitar kita. Terus di situ juga ditempatkan tempat cuci tangan. Tempat cuci tangan tidak hanya di situ Bu Reni. Ada di setiap lorong kelas juga ada Putri. Ya, di tempat-tempat yang esensial. Jadi sudah ada dekat tempat cuci tangan. Kelas mereka masing-masing itu ada tempat cuci tangan. Next. Kebanyakan Pak. Oke. Ya. Itu tolong itu kan. Ya, sebelumnya. Ya. Nah, itu di lantai 2, kalian naik lantai 2, di situ ada ruang kepala sekolah, ya. Di situ ada ruang kepala sekolah yang terbuka, yang sinar matahari itu bisa leluasa untuk masuk, terang sekali, ya. Di sebelahnya itu ada di depan ruang kepala sekolah itu ada ruang tata usaha atau ruang TU. Itu ada di sebelah timur, gedung sebelah timur itu naik lantai 2, ya. Itu adalah ruang tata usaha.
di sebelah ruang tata usaha dan ruang kepala sekolah di APID Ya. di tengah-tengah itu ada ruang aula, ada aula. Aula ini digunakan untuk berkegiatan, Bu Iya, Reni. betul, Putri. Digunakan untuk kegiatan mengundang kalau di masa Iya. apa yang Untuk pertemuan orang wali murid bisa. kalau enggak masa pandemi mengundang Iya, ya. kalau masa pandemi Iya. biasanya Bapak Kepala Sekolah kalau kita rapat sekolah nggih Putri nggih. 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 Ya. Terus nah, ini Masjid Fastabihul Khairat ini sebelah timur, gedung yang ada di sebelah timur ini biasanya digunakan untuk sholat berjamaah. Betul. Ya, untuk Kalau sholat untuk waktu PTM untuk Jumatan juga bisa, Putri. Ya, jadi Jumatan biasanya kita juga di sini. Nggih. Digunakan untuk sholat duha kalau pas anak-anak lagi masuk, enggak pandemi biasanya ada di program. masjid ini ramai sekali digunakan oleh anak-anak. Digunakan untuk pembelajaran agama, gitu. Bisa digunakan untuk praktek pembelajaran agama. Juga program pengembangan karakter sholat duha, Putri. Ya, religiusnya. Ya. Kemudian di ruang guru, di lantai 1, di bawah ruang aula, ruang kepala sekolah, di bawah itu ada ruang guru. Di ruang guru ini terbuka ya, jendela-jendelanya dibuka karena di masa pandemi ini, karena digunakan untuk sirkulasi udara, semuanya dibuka begitu untuk memperlancar sirkulasi udara dan cahaya tentunya. Nah ini ruang BK, bimbingan konseling. Kita sudah sampai di ruang BK. Ini ruang BK itu tempatnya di depan ruang guru. Betul, ya. Putri. Kalian jangan takut dengan BK ya. Iya. BK itu bukan polisi sekolah. Bukan. Jadi bukan polisi ruang sekolah. BK itu untuk konsultasi prestasi juga ya, Putri ya. Iya. Bisa digunakan untuk konsultasi prestasi yang ada di sekolah ya. Terus ini ruang perpustakaan, ini ada di sebelah dari ruang BK, di sebelah ruang BK. Di situ terlihat bahwa ada prokes ya, mulai dari masuk disediakan hand sanitizer, kemudian duduknya juga berjarak seperti itu. Pada saat PPKM ini seperti itu. Tapi kita tidak bisa meminjam buku perpustakaan dulu ya. Waktu PKM. Tapi jangan khawatir, Putri. Buku-buku dari perpustakaan bisa dipinjam. Jadi anak-anak bukunya enggak usah beli, Putri. Dipinjami dari perpustakaan pada waktu pelajaran nanti. Itu benar. Berikutnya ini ruang kelas kalian ya. Ada di foto ini ada di sisi barat ya. Ada di sisi timur ya. Ini ada gedung ruang kelas di sebelah timur. Iya. Kelas 9. Oh. Iya, di sebelah barat. Iya, betul, di sebelah barat. Itu. Jadi penataan tempat duduknya, tempat duduknya sudah ditata sedemikian rupa. Ini untuk PPKM terbatas ya. Kemudian di depan itu sudah ada tempat cuci tangan. Kemudian ada sabun yang tersedia. Jendelanya juga besar-besar, Putri. Juga ada taman kelas. Sehingga insya Allah udara di kelas itu cukup baik ya, Putri ya. Iya, betul sekali, Bu Reni. Nah, ini kita sampai di ruang UKS. Di ruang UKS itu ada di tengah-tengah dekat dengan lapangan itu ada ruang UKS. Kalau misalnya ada anak
yang membutuhkan untuk istirahat. obat atau untuk Ya, istirahat karena istirahat. biasanya kalau upacara Ya, itu anak-anak lupa sarapan. lupa sarapan Iya. itu bisa pingsan. Iya, dan kondisinya waktu itu sedang nggak baik ya Putri ya. Oke. Makanya untuk sarapan ini sangat penting ya. Selain untuk tenaga juga untuk menambah kekuatan tubuh. Ya. Ya. Kemudian di sebelahnya ini ada ruang pintar. Ya. Ya. Ruang pintar ini untuk belajar bagi siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Biasanya bisa di ruang pintar atau sesekali mereka berada di kelas, di dalam kelas. Betul, gitu. bersosialisasi bersama teman-teman satu kelas. Iya, betul Bu Reni. Yeah. Ini lab IPA, lab IPA-nya ini ditutup. Ya, karena pandemi ya Putri ya. Karena pandemi ya. tidak dibuka ya. Ini lab IPA. Kemudian ini silakan Bu Reni barangkali menerangkan. Terima kasih Putri. Ini toilet SMP Negeri 30 Surabaya ya Putri ya. Di situ sudah ada prokes. Jadi bagaimana aturan atau tata tertib untuk berada di toilet ya. Jadi anak-anak nanti diharapkan bawa hand sanitizer sendiri supaya tapi tetap disediakan seperti sabun. Kemudian airnya mengalir dari PDAM juga. Kemudian anak-anak jangan lupa untuk mengganti sepatu dengan kelompen pada waktu masuk ke dalam toilet ya Putri, agar tidak sering mengotori karena kotoran yang nempel di sepatu itu kadang-kadang nanti menimbulkan jejak ya. Kemudian jangan lupa yang terpenting untuk SKS. Ya, apa itu jadi, SKS Bu Rani? Siram, kencing, siram. Ya, jadi jangan pelit-pelit air supaya tidak menimbulkan bau ya Putri. Pada waktu temannya nanti yang menggunakan setelahnya ada parfum-parfum tertentu kan berbahaya ya kan. Nah, seperti itu. Jadi toiletnya sudah cukup bersih dan anak-anak satu kali lagi kita pernah dapat juara 1 loh. Juara 1 kamar mandi toilet bersih tingkat Surabaya. Jadi anak-anak jangan khawatir. Toilet SMP 30 insya Allah baik untuk kesehatan. Berikutnya Putri. Berikutnya. Untuk kesehatan. Ya. Asal kita mentaati tata tertib ya Putri ya di UKS. Koperasi. Pak itu Pak Kadir, Mas Kadir tolong sebelumnya koprak ke toilet ya. Sebelumnya Putri. Sebelumnya Pak Kadir. Ya, lapangan olahraga. Lapangan olahraga. Lapangan olahraga ya Putri ya? Lapangan olahraga. Lapangan olahraga. Ini lapangan olahraga ini cukup luas menurut dibanding sekolah-sekolah yang lain loh ya. Ini lapangannya itu ada lapangan basket, lapangan voli nggih Putri. Ya. Jadi lapangan basket dan lapangan voli itu sendiri-sendiri. Juga ada itu tambahan Putri apa namanya yang panjat tebing. Panjat tebing. Jadi panjat untuk tebing. anak-anak yang berprestasi Putri ya. Iya, kita memiliki ekstra panjat tebing. Ya, ekstra panjat tebing. Jadi ekstra panjat tebing itu luar biasa. Belum lagi nanti ada markas untuk olahraga sendiri ya, untuk silat, untuk apa. Pokoknya keren lapangan SMP 30 mah. Jadi untuk mengeluarkan keringat ini rasanya cukup oke. Cukup. Ya. Berikutnya Pak. Ya. Koperasi kantin ini Putri ya terutama yang harus dijelaskan ya Putri. Di di SMP Negeri 30 Surabaya ini sudah menerapkan adiwiyata karena di kantin SMP Negeri 30 ini kalau tidak masa pandemi ya ini menjual makanan-makanan yang tanpa kemasan, ya tanpa kemasan. Sehingga anak-anak harus bawa tempat makan sendiri ya Putri ya. Kalau misalnya makanannya banyak, dibawain bekal dari mama sudah habis,
kemudian harus beli ke kantin lagi, jangan lupa untuk membawa tempat makan dan tempat minum. Di situ juga ada koperasi sekolah, ya. Koperasi sekolah ini menjamin atau istilahnya itu menyediakan kebutuhan-kebutuhan siswa SMP Negeri 30 Surabaya. Ini seperti bed, ya, bed. Lokasi itu ini disediakan di koperasi sekolah. Terus ya. jangan lupa Putri, waktu biasanya anak perempuan kan sekarang sedang masa remaja-remajanya, ada kebutuhan khususnya juga koperasi menyediakan ya Putri. Jadi jangan khawatir ya. Untuk anak-anak perempuan yang sedang masa titik-titiknya, itu biasanya membutuhkan sesuatu yang urgent, koperasi juga menyediakan. Di sini ada kurang satu, yaitu koperasi kejujuran. Iya, kantin kejujuran. Kantin kejujuran tidak saya foto, tidak saya nampakkan di sini, bahwa di SMP Negeri 30 untuk melatih atau mengajarkan karakter jujur kepada anak-anak, ini disediakan kantin kejujuran, di mana mereka mengambil sendiri, ya. Dirinya sendiri mengambil barang, kemudian meletakkan uang di sana. Ya. Kembaliannya pun juga diambil sendiri. Diambil sendiri. Ya. Begitu. Melatih kejujuran anak-anak SMP 30. Tetapi saya lihat anak-anak SMP 30 jujur ya Putri. Alhamdulillah. Kantin kita masih ada ya. Ya, alhamdulillah. Berikutnya. Aduh, tolong kelewatan satu. Kelewatan satu, greenhouse. Ya. Ini apa namanya? Icon sekolah kita. Ya. Yaitu kita punya kebun melon ya Putri. Kemarin sempat panen anak-anak. Lihat melonnya itu gede-gede gitu, lebih gede melonnya dari yang ada di pasar. Karena melon kita itu melon terbitan yang ditanam dengan rasa cinta yang luar biasa. Sehingga hasilnya ya Putri ya waktu panen kemarin luar biasa. Ya. Terus kemudian selain greenhouse, ini greenhouse kita ada dua ya Nana. Greenhouse melon, kemudian ada greenhouse khusus untuk tanaman hias. Betul ya. Untuk tanaman hias. Kalian kalau masa pandemi ini sudah habis ya, sudah selesai, kalian bisa menanam tanaman atau membudidayakan tanaman di situ ya. Iya betul. Nah, ini pengelolaan sampah aeroponik Bu Reni. Oh iya, di sini ada rumah komposter. Jadi SMP 30 itu karena sangat luas ya Putri ya. Sehingga sampah organiknya berupa daun-daun kita olah lagi, kita jadikan pupuk di rumah komposter. Juga di situ ada keranjang takakura. Jadi anak-anak nanti bisa loh jadi kader lingkungan yang menjaga lingkungan kita dengan cara menjadi pokja kelompok kerja takakura, kelompok kerja komposter. Jadi kalian nanti itu terbangun dari dalam dirinya untuk lebih mencintai lingkungan, kebersihan lingkungan dengan menjadi anggota kelompok kerja Adiwiyata ya Putri ya. Di sebelahnya itu ada aeroponik ya, yang di bawahnya itu ada ikan, kolam ikan. Ada kolam ikan di bawahnya, jadi di atasnya ditanam tanaman, bisa selada, bisa kangkung, tapi di bawahnya itu ada tempat budidaya ikan ya di situ. Kemudian joglo. Ya, joglo. Joglo ini tempat kita makan. Nanti kalau kantinnya dibuka insya Allah kalau PTM sudah selesai ya Putri ya. PTM sudah dimulai ya Putri ya. Jadi itu ada wifi-nya anak-anak, wifi terus ada
sound sehingga anak-anak bisa mendengarkan musik sambil makan ya Putri ya. Kemudian joglo itu bisa digunakan untuk tempat diskusi ya. Tempat diskusi kalau lagi santai kalian bisa ngobrol di situ ya. Ini. Selanjutnya, nah ini ruang OSIS, ruang doa. Nah ini Bu Reni ada ruang OSIS ini untuk pembina OSIS ini. Untuk silakan, pembina OSIS sehingga OSIS bisa berdiskusi di situ, menumpahkan ide-ide yang terbaik untuk dibagikan kepada teman-temannya seluruh SMP 30 ya Putri ya. Juga untuk pembinaan dari anak-anak OSIS ya. Kemudian sampingnya ada ruang doa ya Putri ya. Ruang doa ini untuk anak-anak yang non-muslim ya. Kalau anak-anak non-muslim, anak-anak yang muslim tadi kan sudah ada masjid ya. Kalau di anak-anak non-muslim itu ada di ruang doa. Jadi bersebelahan dengan ruang OSIS itu ruang doa. Jadi mereka bisa menggunakan ruang doa ini pada persekutuan doa biasanya. Gitu. Tempat parkir ini ada 2 ya, tempat parkir bagi Bapak Ibu guru dan karyawan disendirikan dengan tempat parkir anak-anak ada di sebelah bagian timur ya. Timur, sebelah di bagian belakang timur ya Putri ya. Jangan lupa anak-anak kalau bawa sepeda harus turun di depan ya Putri ya. Ya, biar sopan. Kemudian dikunci. Iya, Jangan lupa dikunci. Jangan lupa dikunci. Untuk keamanan bersama ya dikunci. Maaf Putri, bukan sepeda motor loh ya anak-anak, sepeda. Iya. Ya. Jadi ini tadi kita sudah jalan-jalan Bu Reni. Oh, iya, sampai dari ujung ke ujung. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak. Ada yang kepingin tahu tempat apa lagi? Mungkin ada yang kepingin tahu tempat apa lagi. Belakangnya itu adalah mural. Iya. Ya, mural. Ada yang kepingin tahu lagi? Bisa kita tunjukkan. Mural itu tempatnya di sebelah kantin ya. Di sebelah untuk kantin. Publikasi lingkungan ya Putri ya. Publikasi lingkungan. Oke, anak-anak sudah bisa dipahami, kalian sudah menjelajahi SMP 30 lewat daring. SMP Negeri 30 ini luas sekali anak-anak. Jadi kalian perlu memahami dari segi fisik kalian supaya tidak meraba-raba atau tidak seperti apa sih SMP Negeri 30 itu ya. Padahal di SMP Negeri 30 ini banyak sekali yang bisa dimanfaatkan sehingga dapat dilakukan ya di SMP Negeri 30 ini untuk mengembangkan bakat dan minat ya. Betul Putri. Ada pertanyaan mungkin dari anak-anak? Ada pertanyaan mungkin dari anak-anak? Dari materi 1 dan materi 2 yang disampaikan hari ini adalah tentang pengenalan kurikulum dan sistem pembelajaran serta pengenalan lingkungan sekolah. Ada yang ingin disampaikan anak-anak? Oke. Ya, anak-anak bisa raise hand, kemudian nanti bisa open mic, atau kalian juga bisa di chat. Ada di chat? Putri. Monggo Putri, kapan bisa sekolah? Ya. Kapan masuk sekolah? Berarti anak-anak penasaran. Kepingin tahu SMP lebih dalam. Setelah keliling tadi ya secara virtual, anak-anak ini jadi penasaran, pengen sekolah ya. Jadi sekolah ini sabar dulu ya anak-anak. Jadi PTM terbatas ini belum bisa dilaksanakan di SMP Negeri 30.
menunggu gugus COVID itu menerangkan bahwa sekolah itu benar-benar siap menghadapi benar-benar siap melakukan PTM ya, pembelajaran tatap muka ya, PTM terbatas. Jadi pembelajaran tatap muka terbatas. Gitu Bu Reni. Gitu anak-anak. Ya. Tapi sebenarnya kita sudah siap ya Putri ya, cuma menunggu instruksi dari dinas dan gugus COVID. Secara fisik kita sudah siap, tadi sudah ditampilkan ya, secara kemudian kurikulum juga sudah siap. Kita hanya menunggu saja waktu kapan. Instruksi kapan diperbolehkannya untuk PTM ya Putri ya. Waduh, anak-anak luar biasa sudah kepingin masuk sekolah ini. Bu, itu apa itu? Bu, di SMP 30 ada lapangan futsal. Lapangan futsal, ya. Ya. Saya jawab ya Bu Reni. Monggo Putri. Di SMP Negeri 30 ini tidak ada lapangan futsal. Jadi kalau bermain futsal ini biasanya menyewa di suatu tempat ya. Di SMP 30 ini ada lapangan basket ya. Lapangan basket, kemudian volley itu yang ada itu. Kalau futsal ini bisa menghubungi ke pelatihnya. Betul. Untuk berlatih futsal. Tapi kadang-kadang mereka juga berlatih juga di SMP Negeri 30. Ya. Tekniknya Putri ya biasanya. Tapi kalau sudah bermainnya langsung, biasanya di luar gitu ya Putri. Iya, di luar. Ada lagi pertanyaannya? Oh, banyak. Alhamdulillah. Anak-anak berarti pinter-pinter Putri, respon semuanya. Ada yang bertanya. Siapa nama guru materi? Bu, untuk tempat kerajinan atau daur ulang di mana? Ini tempatnya. Oke, Bu. Monggo Putri untuk tempat kerajinan. Tempat kerajinan atau daur ulang di mana Bu? Ya. Jadi kita punya lemari. Iya, lemari hasil karya. Lemari kaca itu digunakan sebagai tempat menyimpan menyimpan hasil daur ulang. Misalnya baju yel-yel ya, baju yel-yel. Pokjanya namanya Pokja 4R Putri. Iya, benar. Pokjanya namanya Pokja 4R. Kemudian disimpan, kita ada lemari khusus untuk menyimpan itu. Iya, betul. Adanya ada topi ya Putri, pernah topi. Adanya di depan ruang guru. Depan ruang guru, Selatsar ya Putri ya. Selatsar di depan ruang guru. Iya. Itu dari siapa tadi? Nama link pendaftaran saya masih dicarikan, dipilih ya. Oh, ada pendaftaran OSIS, sudah mau pendaftaran OSIS ya Allah. Hebat, sudah mau mendaftarkan jadi anak OSIS ya. Ada ekskul renang, ada ya? Enggak ekskul renang. Bukan ekskul. Pandemi, ya. Monggo Putri untuk ekskul renang tadi mohon maaf Bu Reni ya. Untuk renang ini tidak ada ekskulnya anak-anak. Jadi renang ini masuk ke dalam pelajaran olahraga, masuk sebagai praktek ya. Tapi di masa pandemi ini, mohon maaf kita tidak bisa melakukan atau melaksanakan renang itu. Ini Bu. Itu Putri saya bacakan ya. Bu, untuk panjat tebing, apakah sudah disiapkan peralatannya untuk keselamatan contohnya? Monggo Putri. Alhamdulillah. Jadi ini siapa ini? Ini dari siapa ini dari Pak siapa? Ya?
Mbak Dea. Oh Mbak ya, Dea. tadi lupa menyebutkan nama anak-anak yang bertanya ya. Untuk Mbak Dea itu panjat tebingnya disediakan peralatan. Oh ya, ya. Di sekolah kita panjat tebingnya ini ada pelatih, kemudian peralatannya pun juga sudah apa itu disediakan. Sudah baru ya. Kemudian untuk keselamatan COVID-19 sebentar anak-anak, jadi di masa pandemi ini untuk kegiatan ekstra itu dilakukan secara daring juga. Jadi apa namanya? Jadi kita belum berlatih secara fisik ya. Jadi sementara bersabar dulu. Iya, Jadi tidak sabar. secara daring gitu. Mungkin diterangkan tentang teknik-tekniknya. Kemudian kalau sudah masuk baru kalian bisa praktek langsung gitu. Berdoa ya anak-anak ya, semoga pandemi ini cepat berlalu. Alhamdulillah, anak-anak yang luar biasa hebat. Selesai sudah pelaksanaan los pada hari kedua. Luar biasa, begitu banyak pertanyaan yang disampaikan oleh Putri. Terima kasih Putri atas segala penjelasannya, arahannya. Semoga anak-anak paham tentang lingkungan SMP 30 Putri. Okay. Anak, terima kasih atas atensinya. Semoga kegiatan los ini membawa kalian lebih memahami SMP Negeri 30. Kita bertepuk tangan dulu kepada pemateri yang pertama, pengenalan kurikulum dan sistem pembelajaran, serta pengenalan lingkungan sekolah. Semoga ilmunya bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita lanjutkan dengan doa dulu ya anak-anak ya, supaya kalian selalu dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti les hari ketiga dengan dalam keadaan sehat dan lancar. Ya anak-anak, acara kita tutup dengan doa ya. Ya. Oh ya. Ya. Anak-anak yang baik, anak-anak kelas 7 dilarang membuat grup apapun ya, termasuk DWA, jika tidak ada arahan atau dibuat Bapak Ibu guru ya sayang ya, supaya tidak menimbulkan grup-grup yang tidak kita inginkan. Oke? Grupnya yang halal saja. Oke anak-anak? Oke, sekali lagi Bu Reni sampaikan, anak-anak dilarang membuat grup tersendiri seperti grup WA, sehingga ditakutkan kalian nanti tidak dapat dipertanggungjawabkan grupnya ya. Jadi grupnya mengikuti saja yang diarahkan oleh Bapak Ibu guru grupnya. Terima kasih anak-anak. Bu Reni akan tutup kegiatan hari ini dengan doa. Terima kasih Putri, pemaparan yang luar biasa. Okay. Berdoanya di sini apa di sini? Kita berdoa anak-anak sesuai agama dan kepercayaan kita. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dianggap sebagai Allah sebagai wadah untuk mencari ilmu dan kalian mendapatkan pahala yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat. Ajarkanlah kami apa yang bermanfaat bagi kami, serta tambahkanlah ilmu bagi kami. Ya Allah, segala puji hanya bagi Engkau dalam setiap keadaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah
Ia kepadaku ketika aku membutuhkannya. Dan janganlah Engkau membuat aku lupa kepadanya, ya Allah, ya Tuhan kami. Peliharalah kami menjadi orang-orang yang mengikuti ke arah ke jalan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.